Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar, dan juga penggila olahraga sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia, karena di konten terbaru hari ini teman-teman, saya ingin membahas tentang tim nasional Indonesia. Kita tahu besok dan juga pada tanggal 12 Oktober, tim nasional Indonesia akan bertanding lawan Chinese Taipei dalam 2 pertandingan yang memang statusnya home and away walaupun bermain di venue netral yaitu di Thailand. 2 pertandingan ini sangat penting bagi Indonesia untuk dilewati agar mereka jika secara agregat itu lebih unggul akan bisa masuk dan bertanding di babak kualifikasi Piala Asia tahun 2023. Jadi perjalanannya untuk Indonesia agar bisa bermain di Piala Asia tahun 2023 itu masih panjang teman-teman. Karena setelah bisa unggul atau melewati Chinese Taipei di babak playoff ini, kemudian tim nasional Indonesia masih harus bertanding di babak kualifikasi. Tentu lawan tim-tim lainnya yang juga akan berjuang agar bisa bermain di Piala Asia. Kapan terakhir kali tim nasional Indonesia itu bermain di Piala Asia? Yaitu pada tahun 2007 saat Indonesia menjadi salah satu tuan rumah bersama Malaysia, Thailand, dan juga Vietnam. Jadi memang tidak mudah untuk bisa lolos ke Piala Asia ya teman-teman. Dan kali ini punya harapan agar kita bisa kembali bermain di Piala Asia. Walaupun tidak akan mudah. Bahkan menurut saya pertandingan lawan Chinese Taipei pun tidak akan mudah jika para pemain Indonesia itu menganggap remeh Chinese Taipei. Karena pertandingan playoff ini tentu adalah pertandingan hidup atau mati bagi kedua tim. Chinese Taipei juga walaupun bukanlah tim yang kuat, tentu akan berjuang semaksimal mungkin apalagi bermain di venue netral. Jadi bermain di venue netral itu juga tidak mudah teman-teman. Seperti yang kita perhatikan pada saat tim nasional Indonesia bermain di lanjutan pertandingan babak penyisihan grup kualifikasi Piala Dunia kan. Lawan Thailand, lawan Vietnam, kemudian lawan Uni Emirat Arab. Kita tahu lawan Thailand bisa seri, kemudian lawan Vietnam kalah, lawan Uni Emirat Arab juga kalah. Jadi memang bermain di venue netral juga ada plus minusnya. Memang bisa menahan Thailand dengan skor 2-2, tapi setelah itu ya kita tidak mampu mencetak 1 gol pun, justru kemasukan cukup banyak gol. Lawan Uni Emirat Arab saja kalah dengan skor 5-0. Yang menurut saya juga masih cukup bagus sih, kalahnya hanya 5-0 karena secara permainan jelas terlihat para pemain itu tidak bisa mengimbangi kecepatan dan juga kekuatan fisik dari para pemain Uni Emirat Arab. Baiklah, kita lupakan masa lalu ya, walaupun memang belum lama sih, tapi ya kita lupakanlah pertandingan-pertandingan tersebut. 3 pertandingan terakhir dan juga pertandingan-pertandingan sebelumnya di mana tim nasional Indonesia hanya bisa mendapatkan 1 poin di babak penyisihan grup kualifikasi Piala Dunia. Karena sekarang ke depannya harus lebih bagus lagi. Lawannya memang di atas kertas bukanlah lawan yang kuat. Chinese Taipei, secara rekor pertemuan memang Indonesia jauh lebih unggul. Dan juga kalau kita perhatikan track record Chinese Taipei di babak penyisihan grup kualifikasi Piala Dunia, dari 8 pertandingan yang mereka mainkan, justru mereka tidak bisa mendapatkan 1 poin pun. Kemasukan lebih dari 30 gol. Artinya jika para pemain tim nasional Indonesia ini bisa efektif di lini depan, ya pertama itu dulu bisa efektif di lini depan dan juga perlu mengambil resiko untuk menyerang dan mencetak gol secara cepat, maka saya pikir tidak akan sulit bagi tim nasional Indonesia untuk bermain nanti di second leg. Karena ini kan 2 leg walaupun bermainnya di venue netral. Bagaimana dengan pemain-pemain yang kali ini dipilih oleh Coach Shin Tae-yong? Saya pikir pemain-pemain yang kali ini dipilih teman-teman adalah pemain-pemain yang memang sebagian besar adalah pemain-pemain yang sudah punya pengalaman bermain secara reguler di level klub. Dan itu akan sangat membantu Coach Shin Tae-yong untuk bisa menentukan strateginya. Ya, ini dia kita lihat bahwa tim pemain-pemain yang dipanggil ya, saya perlu melihat juga catatannya. Seperti ada Witan yang kita tahu bermain di luar negeri, ada Irfan Jaya, ada Dedik Setiawan. Saya mulai dulu dari stok penyerang ya. Kusedia Haryudo, ada Yabes Roni yang menggantikan Rifat, kemudian ada Hanis Sagara, ada Taufik Hidayat, ada Ramai Rumakik. Kita lihat dari penyerang saja begitu banyak stok. Kita tahu Witan bisa bermain di sektor penyerang sayap jika memang formasinya itu lebih menyerang. Dan di tengah Egy, Asnawi, kemudian Abimanyu, ada Evan Dimas. Evan Dimas saya pikir perlu tetap bermain sebagai orkestrator di lini tengah. Adam Alis punya kecepatan. Kadek Agung, pemain muda yang punya visi permainan yang bagus. Ricky Kambuaya, inilah pemain yang saya pikir bisa
bermanfaat bagi Coach Shin Tae-yong, dan saya harap Ricky bisa bermain dari awal ya, karena dia punya speed, dia punya power, dan dia punya teknik. Dibutuhkan pemain seperti ini di pertandingan-pertandingan krusial seperti pertandingan playoff ini. And then ada Gunansar Mandowen, oke, dia masih sangat muda, tapi pemain ini juga saya pikir bisa saja diberikan kesempatan bermain sebagai pemain pengganti. Kemudian ada Ahmad Agung di pertahanan, ini juga penting teman-teman. Kita tahu di tiga pertandingan terakhir di babak penyisihan grup kualifikasi Piala Dunia ada masalah di lini pertahanan Indonesia, sehingga kita tahu bahwa dalam 3 pertandingan tersebut Indonesia kemasukan total 11 gol. Betul ya, 2 lawan Thailand, 4 lawan Vietnam, kemudian 5 lawan Uni Emirat Arab. Artinya ada masalah juga di lini pertahanan selain juga efektivitas di lini serang. Walaupun secara serangan ada masalah juga dari tim nasional Indonesia. Bagaimana caranya build up serangan? Bagaimana caranya memanfaatkan momentum pada saat menguasai bola? Itu juga sangat penting, tapi nanti saya akan membahas lebih detail soal teknis ya. And kita lihat di defense, ini yang sangat penting, itu yang tadi saya katakan. Ruiji Utomo yang akan bisa bermain, kemudian Miftah Sani, ada Victor Igbonevo, oke, pemain yang berpengalaman, kali ini akan bermain, kemungkinan besar akan bermain tentunya Pratama Arhan di sebelah kiri, Rahmat Irianto yang saya harapkan dia bisa bermain sebagai gelandang tengah ya, artinya sebagai gelandang bertahan, karena permainan Rahmat Irianto itu yang saya perhatikan akan lebih efektif jika dia melakukan pressing terus di lini tengah untuk bisa memfilter serangan dari tim lawan sebelum menuju ke lini pertahanan dari Indonesia. Sama seperti jika dia bermain di Persebaya, saya perhatikan ketika dia bermain di sektor gelandang bertahan, pemain ini permainannya bagus dan dia juga masih bisa memberikan passing bola. Ada Farudin Arianto, kemungkinan dia juga akan menjadi starter. Rizky Ridho, dia bisa bermain di kanan juga. Wawa Mario Yagalo dan juga Muhammad Firly. Dan juga di belakang kiper Nadio yang kita tahu mendapatkan kesempatan bermain sebelumnya di 2 pertandingan dari 3 pertandingan sisa babak penyisihan grup kualifikasi Piala Dunia, dan juga Muhammad Riyandi. Tidak ada clean sheet yang dicatat oleh Nadio dan juga Muhammad Riyandi, walaupun kita juga tidak bisa menyalahkan mereka karena lini pertahanan dari Indonesia terus-menerus ditembus. Kalau dari formasi, saya pikir ada kemungkinan bahwa formasi yang akan dipilih adalah 4-2-3-1 karena juga menghadapi tim yang tentunya tidak akan bertahan total, Chinese Taipei ya, bermain juga di venue netral. Tentu mereka juga akan coba untuk keluar menyerang, mengganggu para pemain Indonesia di lini pertahanan yang saya pikir mereka juga paham bahwa ada masalah di lini pertahanan dari Indonesia. Walaupun seperti yang tadi saya katakan secara kualitas ya, dari materi pemain saya pikir pemain-pemain kita jauh lebih unggul ya. Cuman kan tidak bisa dianggap remeh. Harus fully fokus dari menit-menit pertama. Bagaimana dengan strategi? Strategi tentu akan bermain menyerang. Karena ini juga menjadi pertandingan penting bagi Coach Shin Tae-yong. Jika bisa menang, akan menjadi kemenangan perdana di pertandingan resmi bagi Coach Shin Tae-yong. Setelah menjadi pelatih dari tim nasional Indonesia, kita sudah melihat bagaimana Coach Shin Tae-yong bisa mentransformasi tim nasional U19 pada saat berlatih dan bertanding uji coba di Eropa. Kan teman-teman bisa perhatikan, ada progres. Ya, ada progres. Proses itu boleh. Saya selalu katakan, saya selalu menegaskan berkali-kali, proses itu boleh. Tidak masalah berproses, tapi harus ada progres. Progresnya pada saat dia membawa tim nasional Indonesia U19 itu ke Eropa, ke Kroasia jika saya tidak salah ya, memang sudah cukup lama. Nah, kita lihat kan perlahan-lahan mulai ada kemajuan. Build up play mulai rapi. Ya, fisik para pemain sudah mulai bagus. Memang fisik menjadi masalah utama. Dan saya pikir ya Coach Shin Tae-yong sudah fokus di fisik ya dan juga di stamina sejak dia menjadi pelatih dari tim nasional Indonesia. Tapi sekarang saya pikir perlu step up. Step up-nya itu kemana? Yaitu ke kecerdasan, intelijensia. Perlu lebih pintar lagi dalam urusan membongkar pertahanan tim lawan. Dan saya pikir itu juga sudah ditunjukkan oleh Coach Shin Tae-yong di uji coba tim nasional U19 pada saat bermain di Eropa. Dari hanya mengandalkan permainan bertahan dan counter, mulai berani bermain menyerang, sehingga ada hasil-hasil positif juga yang dicapai oleh para pemain tim nasional U19. Dan saya pikir untuk match ini kemungkinan Coach Shin Tae-yong akan meminta para pemainnya itu untuk terus menyerang, mencetak gol sebanyak mungkin agar di first leg ini at least sudah bisa meraih kemenangan yang besar. Jadi di second leg bisa juga dicoba pemain-pemain lain karena perlu juga ada rotasi. Pada 3 pertandingan sebelumnya, memang alasannya bahwa para pemain Indonesia ini sudah lama tidak bermain ya, bukan jarang lagi, sudah lama tidak bermain di level klub, sehingga tidak mudah untuk lawan tim-tim yang memang kuat, seperti Thailand, Vietnam, dan juga Uni Emirat Arab. Tapi sekarang kan sudah bergulir liga beberapa pekan. Tentu para pemain sudahlah mulai mendapatkan sentuhan-sentuhan mereka, mulai lebih prima lagi
dengan stamina dan fisiknya, karena mereka juga berlatih di klub, dan pemain-pemain yang dipanggil juga sebagian besar adalah pemain-pemain yang juga punya pengalaman seperti Victor Igbonevo, ada Ricky Kambuaya, kemudian di depan kita lihat ada Kusedia Haryudo, ada pemain-pemain yang bermain di luar, tentu juga akan memberikan warna permainan yang diperlukan pastinya dalam urusan melakukan serangan, karena ada pemain seperti Abimanyu, kemudian Asnawi, kemudian ada Witan, kemudian ada Egy. Saya pikir nih semua pemain akan dibutuhkan untuk membongkar pertahanan dari Chinese Taipei. Saya pikir untuk pertandingan ini tim nasional Indonesia bisa unggul, tapi itu dia kuncinya bahwa bukan hanya unggul, tapi juga menang dengan jumlah gol yang signifikan, tidak harus 10 gol, ya. At least menang 2 dengan 3 gol, sehingga di second match bisa ada rotasi yang dilakukan oleh Coach Shin Tae-yong sambil juga memberikan kesempatan kepada para pemain lain agar tim nasional Indonesia ini punya materi pemain yang merata. Jadi setiap pemain nanti yang masuk atau juga diberikan kesempatan bermain bisa memahami keinginan dari Coach Shin Tae-yong. Ya, seperti apa keinginannya? Kalau saya perhatikan di pertandingan 3 match sebelumnya di babak penyisihan grup kualifikasi Piala Dunia, memang permainannya mengandalkan speed, power, dan juga passing. Nah, cuman kan memang masih terputus-putus serangan yang dibangun. Ya mungkin karena chemistry belum terjalin di antara para pemain yang sudah lama tidak bermain juga bagi tim nasional. Kemudian mereka berhadapan dengan lawan-lawan yang tangguh. Tapi saya pikir sekaranglah saatnya tim nasional Indonesia menunjukkan permainan mereka, dan juga Coach Shin Tae-yong seharusnya juga sudah bisa memahami karakter-karakter para pemain yang juga telah dia cermati atau telah dia monitor di level klub. Jadi saya pikir ini adalah pertandingan yang penting bagi tim nasional Indonesia. Secara ranking memang Chinese Taipei unggul secara ranking FIFA, yaitu mereka berada di peringkat 151, tim nasional Indonesia jika saya tidak salah di peringkat 175, tetapi secara kualitas tim nasional Indonesia jauh lebih unggul. Saya berharap bahwa tim nasional Indonesia bisa meraih kemenangan, tidak perlu 10-0 seperti yang tadi saya katakan, tapi dengan jumlah gol yang signifikan. Ya at least dengan selisih 3 gol, agar next match bisa lebih tenang lagi, bisa membangun chemistry lagi. Jadi kita saksikan saja pertandingan besok. Jangan lupa terus kita support tim nasional kita, dan silakan jika kita perlu memberikan masukan, tapi masukan-masukan yang positif, dan juga memberikan semangat kepada para pemain yang saya pikir pasti akan berjuang habis-habisan untuk membela negara dengan bermain di tim nasional Indonesia. No hate, only football, salam sepak bola.